pilih mana Expander sama XL7 Alpha. Oke, sebenarnya dua mobil ini nggak pas ya kalau buat kalian compare ya. Karena kalau kalian mau compare XL7 Alpha itu harusnya sama Expander Cross. Jadi dua-duanya sama-sama mobil cross, tapi nggak apa-apa. Oke, kita bahas dulu dari harga ya berarti. Kalau dari segi harga udah pasti XL7 lebih murah daripada Expander. Itu dari sisi diskon juga udah bisa tahu lah kalian harganya lebih murah. Jadi poin itu lebih unggul di XL7. Kemudian yang kedua, kalau kita bahas masalah kenyamanan, kekedapan kabin, suspensi, sama-sama aja, dua-duanya juga sama-sama enak, nggak ada nilai lebih di antara satu sama lain. Cuman kalau kita bicara ground clearance, memang lebih tinggi Expander sedikit dibanding XL7. Karena XL7 ini kan sebenarnya mobilnya mirip dengan R3, tapi dia hanya lebih tinggi sedikit, beberapa mili aja, dan itu dia dijadikan mobil crossover. Kemudian yang ketiga, kalau kita bahas masalah Matic-nya si XL7 ini masih menggunakan Matic konvensional dan bukan CVT. FYI, Matic CVT itu Matic yang menurut gua itu cukup tricky ya. Kalian nggak boleh bejek-bejek, karena kalau kalian bejek-bejek itu beltnya bisa putus, dan kalau beltnya bisa putus itu kalian minimal keluar 5-7 juta gitu. Nah, poin yang selanjutnya berarti yang kita bahas itu ada di fitur. Nah, fiturnya ini sebenarnya XL7 dan Expander masing-masing punya kelebihan. Tapi kalau menurut gue kasih poin ke XL7, karena XL7 ini walaupun dia belum ada electric parkingnya, tapi dia sudah punya dashcam dan dia ini sudah hybrid. Walaupun dia mild hybrid, secara konsumsi BBM itu tetap jauh lebih, mungkin sedikit lebih irit sih ya dibanding Expander, karena hybridnya pun bisa membantu dari tarikan mesinnya sendiri gitu. Jadi kalau gue sih masih pilih XL7 ya sebenarnya. Terus kalau ada yang tanya, kenapa bang kok lebih laku Expander ketimbang XL7? Ya karena modelnya aja lebih gagah, gak ada yang lain sih. Dan balik lagi masalah selera, mungkin karena XL7 masih bawa khas perindapannya kali. Oke, thanks, bye.